adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Makassar. Nah, adik-adik yang di rumah, sudah pada mandi belum? Nah, sudah sikat gigi? Sudah siap-siap mau ibadah? Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali bersama beribadah kepadamu. Tuhan tolong supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan semangat. Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, walaupun kami beribadah cuma melalui online, tetapi biarlah dengan sukacita kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Nah, kita memuji Tuhan dengan sukacita ya, karena kasih Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Kita boleh bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan sekarang. Nah, sekarang kita angkat pujian Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik semuanya masih berdiri, kita angkat pujian ini lagi ya sambil bergerak bersama-sama. Semuanya bergerak. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita nyanyi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu sungguh indah bagi setiap kita. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita memuji Dia dulu dengan pujian Tuhan siram lagi firman yang di hati agar terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Oke, kita angkat pujian ini. Tuhan siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang
Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari Siram lagi firman di hati semakin tinggi. dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi sekali. Firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kepada Losi yang akan bercerita, saya persilakan. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau Tuhan Yesus berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong untuk setiap kami bisa mendengarkannya dengan baik, walaupun hanya di rumah melalui online, tapi kiranya Tuhan Yesus belajar, tapi Tuhan Yesus kiranya ajar kami untuk memberikan hati yang mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong juga untuk Losi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk pakailah dia sebagai alat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang orang-orang yang mereka itu tidak hormat dan tidak taat kepada orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin atau menjadi penguasa dan mempunyai otoritas atas mereka. Mereka tidak taat dan tidak hormat. Kita akan melihat apa yang terjadi sama mereka, adik-adik. Waktu zaman Israel, adik-adik, waktu zaman bangsa Israel, mereka membuat kemah suci. Ya, kemah suci itu seperti tempat untuk beribadah yang bisa dibongkar pasang. Jadi adik-adik, kemah suci ini ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi pelayan. Ya, jadi Imam Harun dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi imam dan anak-anaknya itu menjadi imam untuk bangsa Israel. Sedangkan orang Lewi ini mereka menjadi pelayan di kemah suci. Tapi orang Lewi ini mereka menjadi iri hati dan mereka tidak puas kalau mereka hanya menjadi pelayan. Jadi mereka iri hati dan Korah dia mengumpulkan 250 ya dari orang-orang yang ternama. Mereka rapat dan mereka mengumpulkan 250 orang yang ternama. Untuk apa adik-adik? Mereka pergi kepada Musa dan Harun mengeluh. Korah berbicara kepada Musa. Semua orang yang ada di sini, semua jemaat di sini adalah kudus. Engkau tidak berhak untuk meninggikan dirimu. Karena kita di sini semuanya adalah kudus. Engkau jangan menjadi pemimpin atas kami.
Ya, mereka tidak mau Musa menjadi pemimpin atas mereka. Adik-adik, waktu Musa memimpin bangsa Israel, Musa mau sendiri atau disuruh oleh Tuhan? Ya, kita masih ingat dengan cerita-cerita sebelumnya, Musa itu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar. Kalau mau dipilih, mungkin Musa, beda deh. Lebih baik tidak usah memimpin banyaknya ini orang dan tidak mau dengar lagi. Tapi karena Tuhan yang suruh, Musa mau menjadi pemimpin mereka. Tapi mereka tidak mau Musa dan Harun menjadi pemimpin mereka, menjadi orang-orang yang berkuasa atas mereka. Apa yang Musa jawab kepada Korah? Adik-adik, yang menjadi satu hal yang luar biasa, Musa itu dia sampai apa? Bersujud. Ya, bersujud kepada mereka. Padahal Musa itu salah apa? Untuk apa dia bersujud? Dia bersujud kepada mereka dan dia katakan, besok pagi-pagi nanti kita akan bertemu di kemah pertemuan. Kalian membawa perbaraan. Perbaraan itu adalah satu keranjang kecil, keranjang besi kecil. Ya. Jadi mereka harus membawa 250 perbaraan, yaitu keranjang besi kecil. Nanti Tuhan akan menjawab. Ya. Tuhan akan menjawab siapa yang akan menjadi pemimpin yang sebenarnya, mereka atau Musa. Siapa yang nanti Tuhan akan membiarkan orang itu mendekat kepada Tuhan. Karena seorang imam hanya bisa dekat sama Tuhan. Selain itu tidak bisa. Kalau mendekat bisa mati. Jadi Musa sampaikan begitu sama mereka. Belum lagi selesai satu, adik-adik. Ada lagi yang mengeluh sama Musa dan Harun. Itu Datan dan Abiram. Ya. Mereka mengatakan bahwa kami ini sebenarnya sudah hidup enak di tanah Mesir. Engkau membawa kami keluar ke sini hanya untuk sengsara, untuk menderita, untuk setengah mati. Padahal kita tahu adik-adik, waktu mereka di Mesir, mereka setengah matinya bagaimana? Harus bekerja paksa walaupun mereka dikasih makan. Katanya mereka enak di sana. Ya, mereka tidak ingin Musa menjadi pemimpin mereka. Mereka mulai berbicara yang tidak benar. Ya, bahwa kamu membawa kami keluar ke sini hanya membuat kami menderita. Dan hanya bisa nanti kami bisa mati di sini. Pada saat Musa mendengar itu, adik-adik, Musa marah. Ya. Musa marah. Musa berkata kepada Tuhan, satu keledai pun mereka tidak pernah saya ambil daripada mereka. Dan saya tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Musa marah, adik-adik. Jadi pada besok paginya, adik-adik, mereka bertemu di kemah pertemuan. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan terjadi. Kemuliaan Tuhan terlihat di kemah pertemuan itu. Dan Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, kalian berdua menyingkir. Ya, aku akan membinasakan mereka dalam sekejap saja, mereka akan binasa. Adik-adik, Musa bisa saja bilang, iya Tuhan, silakan. Memang mereka itu memang jahat. Habisi saja mereka. Tapi, adik-adik, Musa dan Harun katakan, jangan Tuhan. Jangan hanya karena satu orang, semua orang binasa. Hanya karena Korah saja, Tuhan. Tuhan menerima permintaan Musa dan Harun. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka menyingkir dari kemah Korah, Datan dan Abiram. Jauhkan diri mereka dari situ. Mereka tidak boleh mengambil atau mereka tidak boleh mendekat dari situ. Setelah Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa pergi untuk bertemu dengan Korah, Datan dan Abiram. Memberitahukan apa yang sudah Tuhan sampaikan.
memberitahukan kepada semua bangsa Israel yang ada di situ untuk menjauh daripada mereka. Dan Musa mengatakan kira-kira mungkin seperti ini. Kalau orang-orang ini mereka meninggal seperti biasanya orang meninggal, dia itu adalah bukan pemimpin. Tapi kalau mereka meninggal itu atau mereka mati dengan cara yang tidak layak, tidak seperti biasanya orang meninggal, maka saya yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Kita akan melihat siapa yang menjadi pemimpin. Siapa yang Tuhan pilih menjadi pemimpin, adik-adik. Baru Musa berbicara bahwa nanti, baru selesai bicara bahwa nanti tanah akan terbelah dan akan menelan mereka hidup-hidup. Baru selesai bicara, itu yang terjadi adik-adik. Korah, Datan dan Abiram beserta semua orang yang ada sama dia, kemahnya apa semua, itu tanah terbelah dua dan mereka masuk ke dalamnya. Berarti adik-adik, mereka meninggal dengan cara yang tidak layak. Berarti Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Apakah bangsa Israel mereka melihat itu, mereka takut adik-adik? Kalau adik-adik lihat begitu takut tidak? Pasti takut. Bukan hanya sampai di situ adik-adik. Pada saat mereka tertelan masuk di dalam bumi, 250 orang ini, Tuhan kirimkan api untuk menghanguskan mereka. Jadi 250 orang Tuhan hanguskan dengan api. Melihat ini bangsa Israel adik-adik, mereka tidak takut. Malahan besoknya mereka datang lagi kepada Musa dan Harun. Mereka bicara, kalian yang telah membunuh yang 250 orang itu beserta Korah, Datan dan Abiram. Kalian yang telah membunuh orang-orang Israel. Padahal mana bisa Musa menurunkan api dari langit. Musa hanya orang biasa. Mendengar itu adik-adik, siapa yang marah? Tuhan yang marah. Ya, terlihat lagi di kemah suci. Ya, di kemah pertemuan kemuliaan Tuhan terjadi. Dan Tuhan meminta supaya Musa dan Harun menyingkir daripada mereka dan Tuhan akan membinasakan mereka dalam sebentar saja mereka akan binasa. Tapi lagi-lagi Musa mengatakan kepada Harun, cepat-cepat pergi untuk menamaikan mereka dengan Allah. Karena Allah akan mengirimkan apa? Tulah. Allah akan mengirimkan hukuman. Cepat-cepat Harun dia pergi untuk mendamaikan ya, bangsa Israel dan Allah. Nah setelah itu tulah berhenti. Pada saat tulah berhenti adik-adik, hukuman Allah atau tulah itu membunuh berapa banyak adik? 14.700 orang. Kalau Harun tidak cepat, mungkin akan lebih banyak daripada itu. Ya karena kenapa adik? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Dan malahan mereka menuduh mereka, Harun dan Musa, yang tidak baik. Yang tidak baik adik-adik. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk sampaikan kepada semua suku-suku yang ada di Israel, mereka harus menyerahkan tongkat kepada Musa. Setiap suku harus menyerahkan tongkat kepada Musa. Jadi nanti ada 12 tongkat. Ya, 12 tongkat dan dari suku Lewi akan diwakili oleh Harun. Jadi ada nanti 12 tongkat dan setiap tongkat yang diserahkan akan ditulis masing-masing nama. Nama dari pemimpin. Ya seperti itulah. Jadi 12 tongkat dikumpul beserta dengan tongkatnya Harun dari suku Lewi dan tongkat ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam kemah suci, ke dalam bait Allah. Ya. Dan nanti besok akan dilihat tongkat siapa yang berbunga. Tongkat siapa yang bertunas. Kalau tongkat itu yang berbunga, berarti orang itulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi imam atas bangsa Israel.
Setelah besoknya adik-adik, Musa masuk dan melihat tongkatnya siapa yang bertunas adik-adik, yang berbunga? Tongkatnya Harun. Berarti Harun beserta keluarganya, mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi imam atas bangsa Israel. Mengapa Allah lakukan ini? Supaya bangsa Israel jangan coba-coba lagi untuk melawan Musa dan Harun. Dan terlebih lagi, mereka jangan melawan Allah. Jadi adik, apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah adik-adik, kita jangan seperti bangsa Israel. Kita harus menghormati, taat kepada orang yang berkuasa atas kita, kepada orang yang memimpin kita, kepada orang yang mempunyai kuasa atau otoritas kepada kita. Siapa itu orang-orangnya, adik-adik? Orang tua kita. Pada saat orang tua kita, kita hormat tidak kepada mereka. Kebanyakan itu anak-anak, mereka itu bicara sama orang tua saja kadang itu kasar begitu. Tidak hormat. Disuruh sama orang tua saja kadang, deh, saya tidak mau. Saya lagi enak ini menonton, saya lagi enak main game. Kadang kita tidak sebagai anak-anak, kita tidak menghargai, kita tidak hormat, taat kepada orang tua. Kepada lose, kepada guru di sekolah. Kita harus taat dan hormat. Ya, kalau masa sekarang ini mungkin kita lihat dengan keadaan, tidak lupa juga kita harus taat kepada pemerintah. Ya, pada saat ini keluar harus pakai masker. Ya. Keluar harus pakai masker. Jangan keluar sembarangan. Lebih baik tetap di rumah saja. Lebih aman. Tapi kadang apa? Nah, kita ikut sama orang tua. Pergi jalan-jalan. Ataupun kita keluar tidak pakai masker. Padahal kita sudah tahu. Kalau kita harus keluar menggunakan masker. Jadi adik-adik, kita harus ingat, jangan seperti bangsa Israel. Taat, hormat kepada orang yang di atasnya kita, yang menjadi pemimpin kita, yang berkuasa atas kita, orang tua kita, lause kita, guru kita, dan pemerintah. Ya, kita bisa lihat di dalam Alkitab, ayat hafalan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 13a. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ayat hafalan kita 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Berarti semua yang menjadi kuasa atas kita. Ya, itu adalah dari Alkitab, bukan dari lose. Ya, jadi ingat yang kita pelajari, hormat dan taat kepada pemimpin, kepada orang yang berkuasa atas kita, siapapun dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, walaupun hanya melalui media online. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada pemimpin atau orang yang berkuasa atas kami, orang tua, lause, guru, dan pemerintah. Tolonglah kami untuk belajar dari
bangsa Israel, karena ketidaktaatannya mereka dihukum oleh Allah. Ajarlah kami untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Ya, hafal ayat di rumah. Ini ayat kan cuma pendek. Nanti minggu akan datang kita ketemu di jam yang sama. Ya, sampai jumpa.